البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir masih di kitab Siyam, kita sudah masuk ke shaum tatawwu, puasa sunnah. Wa ma nuhiya an shaumihi, dan apa yang dilarang untuk berpuasa padanya. Disebutkan pada pertemuan terakhir keutamaan seorang yang puasa tanggal 10 Muharram, demikian juga di tanggal 9 Dzulhijjah puasa hari Arafah, demikian juga puasa seseorang ini puasa Senin Kamis, demikian juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Berikutnya hadis nomor 664. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasum, tidaklah dari seorang hamba berpuasa yauman, satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalika, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dengan sebab itu al-yaumi bidzalika al-yaum, dengan hari tersebut yang dia puasa, an wajhihin nar, dari wajahnya dia itu api neraka, sab'ina khariban, 70 tahun. Ini barang siapa yang berpuasa fisabilillah, kecuali ya tidaklah dia berpuasa satu hari fisabilillah, kecuali Allah jauhkan antara dia dengan api neraka itu 70 tahun. Muttafaqun alaih. Wala Abdul Muslim, ini lafaznya Imam Muslim. Ini keutamaan seorang yang berpuasa satu hari saja, dijauhkan dia dari neraka 70 tahun. Tetapi terjadi perselisihan para ulama makna fisabilillah. Sebagian mengatakan fisabilillah ya jihad. Ketika jihad fisabilillah, ketika berperang dia kemudian berpuasa walaupun satu hari. Sebagian mengatakan yaitu apa, ketaatan secara umum, puasa apapun, puasa sunnah. Ya, demikian. Ini menunjukkan keutamaan seseorang puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Ulama maksud di situ bukan hanya yang dia itu berperang, tidak, bahkan puasa sunnah secara umum. Ya, puasa sunnah secara umum. Atau bahkan puasa wajib. Ya, ini yang penting apa? Puasa. Ada kewajiban, itu suatu perintah. Ya. Berarti yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Wa fihi al-hasu 'ala tatawwu' lillahi azza wa jalla bisyam. Ini menunjukkan apa? Anjuran untuk berpuasa sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada hadis juga, asyamu junnah, puasa itu adalah junnah, sebagai benteng. Demikian juga semua dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna fil jannah baban, di surga itu ada suatu pintu, yuqalu lahu rayyan, namanya pintu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun, yang masuk dalamnya itu orang-orang yang berpuasa, yang sering berpuasa. Kemudian berikutnya hadis nomor 665. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasumu hatta naqul, beliau berpuasa sampai kami mengatakan, keluarganya, la yuftir, Nabi tidak pernah berbuka, puasa terus. Hari ini puasa, besok puasa lagi, besok puasa, demikian. Kemudian wa yuftiru hatta naqul, dan beliau senantiasa berbuka sampai kami mengatakan, la yasum, jadi Nabi tidak pernah berpuasa. Suatu saat lagi beliau berbuka terus, demikian. Berarti di sini menunjukkan boleh seorang bawahnya 10 hari berpuasa terus, kemudian tidak terus. Kemudian berpuasa terus, boleh. Secara umum boleh. Yang di situ ada larangan untuk berpuasa dahar, ya setiap hari itu apabila terus menerus dia melakukan puasa itu. 1 tahun terus, demikian. Namun kalau kadang-kadang maka boleh.
Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad ila Ramadan, yang beliau menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Yani Nabi tidak pernah 1 bulan penuh berpuasa kecuali bulan Ramadan saja. Wa ma ra'aituhu, tidaklah aku melihat beliau fi syahrin, dalam suatu bulan, aktsara minhu siyaman, lebih banyak di bulan tersebut melakukan puasa fi Sya'ban, dari Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban beliau sering sekali berpuasa dibanding bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim, wala tuli Muslim. Lafaznya Imam Muslim ini. Maka di sini menunjukkan tentang puasa di bulan Sya'ban, Nabi SAW sering melakukan puasa di bulan Sya'ban. Apa hikmahnya? Ya. Dan itu istihbab iktsar min shaum fi Sya'ban, ini menunjukkan disukai banyak puasa di bulan Sya'ban. Adapun hadis larangan puasa yakni setelah nisfu Sya'ban, di separuh dari bulan Sya'ban, dhaif ya. Karena Nabi banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Hikmahnya apa? Disebutkan wala ala minal hikmah bidzalika tamarrun wal istidad li syami Ramadan. Mungkin hikmahnya adalah untuk latihan. Demikian juga mempersiapkan diri untuk puasa bulan Ramadan. Nah, karena Ramadan itu kan 1 bulan penuh, sehingga yang untuk latihan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan itu banyak melakukan puasa. Sekalian mengatakan demikian. Kemudian berikutnya, bagaimana di situ ada hadis bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, bahwa Nabi SAW mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan, afdal berpuasa setelah bulan Ramadan itu Syahrul Muharram. Ya, berpuasa di bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram. Sebagus-bagus puasa itu setelah Ramadan di bulan Ramadan sekarang ini. Ini sebagus-bagus puasa. Wa afdalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Sebagus-bagus salat setelah salat wajib itu salat malam. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram, padahal itu puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan? Paham? Bagaimana jawabannya? Sebenarnya para ulama Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini ya alima bidzalika illa fi akhir umri. Nabi baru mengetahui atau Nabi baru menyebutkan hadis ini di akhir kehidupan beliau, bahwa puasa bulan Muharram itu yang paling bagus setelah Ramadan. Paham? Demikian. Jawaban yang kedua, kemungkinan di bulan Muharram itu kenapa Nabi jarang berpuasa? Karena banyak kesibukan, berjihad atau yang semisalnya. Itu. Karena banyak safar, sakit atau yang semisalnya. Ini tetap yang paling bagus itu puasa di bulan Muharram. Ya, demikian. Ini kadang luput kita. Sebagus-bagus puasa itu adalah bulan Muharram. Setelah puasa Ramadan, sebagus-bagus salat itu adalah salat malam. Setelah salat wajib. Kemudian berikutnya hadis nomor 666. Wa Nabi Dar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan dengan penguat yang ada padanya. Ya, demikian. Ini ada penguat di riwayat Imam Daud, Imam Nasai, demikian juga Ibnu, yang disebutkan di jalan-jalan yang lain, Ibnu Huzaimah dan sebagainya. Di sini hasan. Qala beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Ini Abu Dar mengatakan demikian. An-nasum minasyahr, untuk kami berpuasa setiap bulan itu salasata ayyam, 3 hari. Salas asyarah wa arba'a asyarah wa khamsa asyarah, tanggal 13, 14, 15. Rawi Nasai wa Imam Nasai wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban, sahih oleh Ibnu Hibban. Ini sebutkan di situ bahwa Musa bin Turhah tidak mendengar dari Abu Dar, tapi ada penguatnya. Ya, sebagian di situ ada perantaranya, yaitu Yazid bin Al-Khawtaqiyah. Di situ ada penguat dari hadis Qatadah bin Milhan, disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Dan di situ ada hadis yang lain yang menyebutkan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
dari sahabat Abu Darda. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih. Ya, keduanya mengatakan, Ausana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami bisalas dengan 3 perkara. Ini penting kalau bisa kita melaksanakan. Bagaimana sibuknya pun kalau bisa melakukan. Apa itu 3 wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, demikian juga Abu Darda? Bi raka'atai duha, 2 rakaat salat duha dijaga. 2 rakaat salat duha dijaga. Dan paling bagus amalan itu atwamuha walau qalla, hadis Aisyah Al Bukhari. Paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan itu yang terus menerus walaupun sedikit, 2 rakaat duha. Wa siyam salasah ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Bagaimana sempatnya? Bagusnya memang 13, 14, 15. Puasa abid. Kemudian wa alla anam hatta utir, aku tidak tidur sampai salat witir. Kalau yakin umpamanya sebelum salat subuh bisa salat, paling afdal. Tapi kalau umpamanya tidak mampu atau mungkin sibuk dan sebagainya, sebelum tidur witir walaupun 1 rakaat. 3 ini hendaknya dijaga. Hadis ini muttafaqun alaih. Demikian juga disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, bahwa beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, shaum syahr sabr, puasa bulan yang sabar. Wa shaum salasa ayyam min kulli syahr. Demikian juga puasa 3 hari setiap bulan. Maka itu adalah shaumud dahr, puasa setiap hari. Puasa Ramadan tadi puasa sabar, hari sabar 30. Kemudian 3 hari setiap bulan. Berarti kan 3 hari setiap bulan kan dilipat gandakan menjadi 10, 30 kan. Berarti seakan-akan dia berpuasa terus menerus, setiap hari puasa terus. Ini. Demikian juga di situ ada hadis oleh Imam Muslim, ini dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam, ya, di Fathul Alam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yasumu min kulli syahr 3 ayyam. Beliau berpuasa setiap bulan itu 3 hari. La yubali min ayyi ayyam syahr shoma. Beliau tidak memperdulikan hari apa itu beliau berpuasa. Mungkin tanggal 2, 3, 4 setiap bulan atau 13, 14, 15 atau demikian. Yang penting 3. Dalam 1 bulan itu 3 hari. Atau Senin, Kamis, kemudian Senin lagi. Demikian. Tetapi yang afdal itu adalah puasa bid, sebagaimana hadis Abu Dzar yang telah lewat. Ya, yang kita baca ini tadi. Semua oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram ini. 13, 14, 15. Ini demikian. Kenapa dikatakan ayyamul bid? Ya, mereka menyebutkan bahwa waktu itu bulan itu dalam keadaan putih. Mulai dari awal malam sampai akhir malam, tanggal 13, 14, 15. Jadi dikatakan ayyamul bid. Kemudian berikutnya ada permasalahan siam yaum wa iftaru yaum. Berpuasa 1 hari, kemudian berbuka 1 hari. Ini sebagian para ulama, ajmal ulama ala istihbab. Sepakat itu adalah disukai. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin As muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbu siyam ila Allah siyamu Daud. Paling dicintai puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau ini beliau puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Demikian terus, itu paling bagus. Kemudian siyam tis'ah ayyam min Dzulhijjah. Bagaimana puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, 1 sampai 9 puasa semua. Ya. Terjadi perselisihan para ulama karena di situ ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashr qat." Hadis riwayat Imam Muslim. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 1 sampai 9 itu sedikit pun. Ini maksudnya cuma puasa tanggal 9 Dzulhijjah saja, puasa hari Arafah. Oleh karena itu para ulama terjadi perselisihan. Ya. Karena situ ada hadis, jelas hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari, tidak ada amalan mal amal bi ayam afdal minal amal fi hadhihi. Tidak ada amalan dari hari-hari itu lebih afdal dari amalan di saat ini, tanggal 1 sampai tanggal
10. Ya, demikian. Tentu saja masuk di situ apa? Puasa kan demikian. Kecuali seorang yang jihad fisabilillah kemudian meninggal. Maka di sini ulama ya seperti Imam Nawawi mengatakan yang benar adalah apa? Boleh seseorang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kenapa Nabi tidak melakukannya? Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kemungkinan beliau sakit atau safar dan sebagainya. Demikian. Atau sebagian mengatakan takut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Para sahabat mengatakan bahwa itu adalah wajib. Ini beliau khasyatan, takut kalau kemudian itu wajib. Tanggal 1 sampai 9 puasa terus, takutnya mereka menganggap itu adalah wajib, sehingga beliau meninggalkannya. Kesimpulannya adalah boleh. Kalau yang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan yang dikuatkan adalah tanggal 9 itu. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.